Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelku Bidan Online. Di video kali ini kita akan membahas tentang berat badan rendah penyebab susah hamil. Tapi sebelum itu, untuk moms yang baru datang di channel ini, jangan lupa untuk klik tombol like, klik juga tombol subscribe, dan jangan juga lupa untuk aktifkan ikon notifikasi atau gambar lonceng, karena masih ada banyak hal yang akan saya bahas di video selanjutnya. Jadi jangan sampai ketinggalan, moms. Terima kasih. Halo, moms. Nah, di sini kita akan membahas tentang pengaruh berat badan rendah terhadap kesulitan hamil atau terhadap suksesnya program hamil. Berat badan rendah itu apa sih? Jadi berat badan rendah itu adalah berat badan di bawah normal atau bisa dibilang kurus seperti itu. Nah, sebenarnya orang itu kebanyakan orang mungkin beranggapan bahwa hanya berat badan berlebih saja yang bisa menjadi alasan atau penyebab tidak suksesnya program hamil. Dan banyak yang tidak tahu bahwa berat badan yang kurang atau tubuh yang kurus itu juga bisa menjadi salah satu penyebabnya. Kok bisa? Ya bisa karena ada hubungannya antara berat badan yang di bawah normal atau berat badan yang kurus itu dengan program hamil atau dengan kehamilan. Tapi sebelum itu saya juga ingin menyampaikan kepada semua bahwa saya pernah membahas di video saya sebelumnya tentang pengaruh berat badan berlebih terhadap kehamilan atau penyebab program hamil itu tidak sukses karena berat badan berlebih. Jadi moms bisa nonton di video saya yang sebelumnya. Oke, kita lanjut saja. Jadi apa sih hubungannya antara berat badan yang rendah atau berat badan di bawah normal dengan kehamilan? Oke, kita bahas dulu. Faktor yang pertama itu adalah lemak. Seperti yang kita ketahui bahwa orang yang dengan berat badan berlebih itu pasti akan memiliki penumpukan lemak yang juga berlebih. Nah, orang dengan lemak yang berlebih, maka itu akan mempengaruhi produksi hormon estrogen yang juga akan berlebih. Begitu juga dengan orang yang kurus. Orang yang kurus itu punya lemak tubuh yang kurang. Nah, kalau misalnya kurang, itu juga akan mempengaruhi produksi hormon seperti hormon reproduksi seperti hormon estrogen pada tubuhnya. Nah, kalau misalnya hormon estrogen dalam tubuh kita itu produksinya sedikit, maka itu juga akan mempengaruhi yang namanya siklus menstruasi. Dan kalau untuk orang dengan berat badan kurang, bisa saja tubuh secara perlahan itu akan berhenti untuk memproduksi hormon estrogen sehingga tidak mengalami menstruasi sama sekali. Padahal untuk mendapatkan kehamilan, maka tubuh harus beropulasi, di mana sel telur itu dilepaskan kemudian akan bertemu dengan sperma. Tapi kalau misalnya tidak ada siklus menstruasi, sel telur tidak ada yang dilepaskan, maka apa yang akan dibuahi oleh sperma? Jadi tidak akan terjadi kehamilan kalau misalnya sel telur itu tidak dilepaskan, tidak ada sel telur. Jadi seperti itu. Nah, kalau misalnya ada yang bertanya, berat badan di bawah normal itu seperti apa? Jadi berat badan di bawah normal itu apabila IMT-nya atau indeks massa tubuhnya itu berada di bawah angka 18,5. Hah, apa itu? Mungkin ada yang bingung, apa sih IMT? IMT itu adalah indeks massa tubuh, di mana kita bisa mengukur tubuh kita menggunakan ada rumusnya. Dan moms bisa cari di YouTube atau di Google, coba cari cara menghitung IMT. Nah, di situ akan muncul IMT-nya dan moms bisa hitungkan tinggi badan dan berat badan moms, di mana itu akan menghasilkan nilai yang akan ditunjukkan pada tabel IMT. Nah, kalau misalnya tabelnya itu menunjukkan bahwa moms itu misalnya 18,5 atau di bawah 18,5, berarti moms itu masuk ke dalam kategori di bawah normal atau kurus seperti itu. Jadi moms bisa lihat cara untuk menghitung IMT-nya. Tapi bukan berarti orang dengan berat badan di bawah normal atau orang kurus itu tidak bisa hamil. Bisa kok, seperti juga orang yang dengan berat badan berlebih atau orang gemuk, obesitas. Ada kok yang hamil. Nah, tapi kalau misalnya ada yang hamil, ya mungkin dia sudah melakukan usaha sehingga dia bisa mendapatkan kehamilannya. Jadi, saya tidak mengatakan bahwa orang yang dengan berat badan di
di bawah normal itu tidak bisa hamil. Bisa hamil tapi mungkin butuh usaha yang lebih keras, atau mungkin tidak mudah untuk mendapatkan program hamilnya, tidak mudah untuk sukses dalam program hamilnya. Seperti itu. Kalaupun sedang hamil atau sudah mendapatkan kehamilannya, ada resiko-resiko yang bisa saja terjadi, seperti misalnya keguguran. Nah, jadi biasanya ibu pada saat datang pertama periksa kehamilan itu akan diukur lingkar lengannya. Jika lingkar lengannya itu di bawah normal, maka ibu termasuk dalam kategori kurang energi kronik atau KEK, seperti itu. Jadi orang yang dengan kekurangan energi kronik itu akan dianjurkan lagi untuk makan makanan yang lebih bergizi, lebih rajin makan, seperti itu. Karena kalau orang dengan KEK itu beresiko keguguran dan mengalami anemia. Kemudian resiko yang bisa saja terjadi yang kedua adalah IUGR atau pertumbuhan janin itu terhambat. Jadi gizi untuk ibunya itu belum tercukupi, sementara ibu juga harus mencukupi gizi untuk janinnya. Sehingga itu bisa saja menyebabkan bayi mengalami penghambatan atau mengalami terhambatnya pertumbuhannya dalam janin. Jika hal ini terjadi, maka janin itu akan mengalami kekurangan oksigen di dalam rahim, sehingga bisa saja bayi harus segera dilahirkan atau mungkin bayi tidak selamat. Nah, seperti itu. Di sini saya cuma menjelaskan resikonya kalau misalnya terjadi hal seperti itu. Resiko selanjutnya atau yang ketiga adalah bayi itu lahir dengan BBLR atau berat badan bayi pada saat lahir itu rendah. Jadi misalnya berat badan bayi yang normal pada saat lahir itu 2,5 atau 2.500 gram atau 2,5 kilo seperti itu. Nah, tapi bayi dengan BBLR ini atau lahir rendah ini itu berat badannya jauh lebih rendah dibanding dengan nilai yang tadi saya sebutkan atau nilai normalnya. Jadi bisa saja cuma 2,1 atau cuma 2, sehingga harus lagi diberikan perawatan yang lebih di tempat pelayanan kesehatan. Selain itu juga bayi bisa saja lahir dengan prematur, yaitu usia kandungan bayi di dalam rahim ibunya itu tidak sampai 37 minggu atau sampai 40 minggu. Jadi hanya di bawah usia 37 minggu bayinya sudah harus dilahirkan atau sudah lahir. Itulah yang disebut dengan prematur. Nah, terus bagaimana sih cara untuk mencegah terjadinya hal ini? Jadi moms bisa mengikuti tips-tips di mana ibu dengan berat badan di bawah normal itu bisa mendapatkan kehamilan yang sehat, yaitu dengan cara rajin untuk makan. Rajin makan itu dengan makanan-makanan yang bergizi, kemudian kaya akan protein, makan buah-buahan, seperti itu. Kemudian juga ibu itu harus rajin, harus makan, tidak melewatkan waktu makan. Mungkin sebelum hamil, pada saat jam makan siang, dilewatkan saja, nantilah setelah jam 3 atau sore baru makan lagi. Nah, kalau pada saat hamil, moms harus teratur makannya, sarapan jangan dilewatkan. Kemudian makan siang, makan sore, makan sedikit tapi sering itu jauh lebih baik untuk meningkatkan berat badan, untuk mencukupkan gizi ibu untuk bisa juga disalurkan atau diberikan kepada janinnya. Tapi moms harus ingat bahwa bukan dengan kita dianjurkan untuk meningkatkan berat badan pada saat hamil itu berarti bisa mengkonsumsi makanan junk food atau makanan cepat saji seperti pizza, apalagi burger, seperti itu. Jadi sebaiknya hindari makanan seperti itu. Memang itu mempercepat kenaikan berat badan, tapi gizinya itu tidak bisa memenuhi. Jadi sebaiknya moms bisa konsumsi buah seperti misalnya alpukat, kemudian juga kacang-kacangan, ikan salmon, seperti itu. Jadi konsumsilah makanan-makanan yang bisa meningkatkan berat badan, tapi nilai gizinya juga tidak ketinggalan. Oke moms, mungkin itu saja dulu yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Semoga bermanfaat.
Kalau misalnya Moms merasa bahwa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk klik tombol like dan share agar banyak orang yang mendapatkan manfaat dari video ini. Terima kasih. Kalau misalnya ada dari Moms yang ingin menyarankan apalagi akan kita bahas di video selanjutnya, bisa tuliskan di kolom komentar. Dan juga kalau misalnya ada yang ingin bertanya, bisa juga tuliskan di kolom komentar atau bisa inbox di Facebook dan DM di Instagram saya yang saya cantumkan di kolom deskripsi. Terima kasih banyak sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.